Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 806 Kediaman Salju Utara, Nangong Wanyu. Setelah mereka selesai menunjukkan rasa hormat, Nangong Wanyu perlahan-lahan menyesuaikan tangannya di bawah gagang pedang. Matanya bersinar tajam saat dia menatap Lin Yun. Sejak saat ini dan seterusnya, satu-satunya hal yang ada adalah pedangnya dan Lin Yun. Diam-diam, dia merasakan banyak tekanan dari Lin Yun. Nangong Wanyu tahu bahwa meskipun Lin Yun menyadari kekurangan Li Mubai, bukan perkara mudah untuk mengalahkan Li Mubai. Dari sini, dia tahu bahwa Lin Yun kuat, jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan selama ini. Bahkan, dia tahu bahwa Lin Yun masih memiliki beberapa kartu truf. Jika tidak mungkin Lin Yun akan tenang dan tenang. Sayangnya bagi Lin Yun, Nangong Wanyu bertekad untuk menang apapun yang terjadi. Air musim gugur. Nangong Wanyu tiba-tiba berada 100 meter jauhnya dari Lin Yun. Mengayunkan pedangnya, udara berdesir seperti air saat pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Ketiga raja itu terkejut saat melihat ini. Meskipun mereka bukan pendekar pedang, mereka masih bisa merasakan maksud di balik pedang Nangong Wanyu. Nangong Wanyu telah sepenuhnya menyatukan niat pedang esnya ke dalam teknik pedangnya. Teknik pedang ini bernama air musim gugur, jadi niat es tidak begitu jelas. Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya saat dia mengayunkan pedang pemakaman bunga dengan cepat. Pedangnya juga seperti air musim gugur yang melamun saat meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Ketika pedang pemakaman bunga berbenturan dengan pedang salju terbang, percikan api besar menutupi panggung. Lin Yun dan Nangong Wanyu mendorong niat pedang mereka sampai batasnya, mengisi udara dengan dengungan yang berisik. Setiap cincin pedang membuat semua orang merinding. Dingin sekali. Apa aku salah? Penghalang di atas panggung seharusnya mengisolasi niat pedang mereka. Ada banyak kultivator yang menggunakan pedang dalam perjamuan, tapi tidak banyak dari mereka yang bisa disebut pendekar pedang. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Yun dan Nangong Wanyu adalah pendekar pedang tingkat atas. Tidak mungkin pertarungan mereka akan menimbulkan keributan seperti itu jika tidak. Tabrakan antara Lin Yun dan Nangong Wanyu menyebabkan keributan besar saat sinar pedang mereka beterbangan. Angin mendengar. Karena tidak bisa mendapatkan keuntungan bahkan setelah puluhan jurus, Nangong Wanyu berbalik dan menikam pedangnya. Karena aura pedangnya, angin yang tak terlihat menjadi terlihat. Angin bergerak seperti memiliki kehidupan, yang aneh bagi orang banyak. Tiba-tiba, angin itu hancur dan ditembus oleh sinar pedang Nangong Wanyu. Seketika ini terjadi, badai salju yang dahsyat memenuhi udara. Refleksi bulan. Saat angin hancur, Lin Yun dengan cepat membalas dan merentangkan kedua lengannya dengan sepasang sayap emas. Secara bersamaan, dia menikam pedangnya, yang membuat seluruh ruang menjadi kacau. Dibandingkan dengan serangan Nangong Wanyu, serangan Lin Yun tampak lebih indah. Wajah Nangong Wanyu berubah saat dia menikam pedangnya dan mundur. Dengan kilatan sinar pedang Lin Yun, hanya beberapa helai rambut Nangong Wanyu yang terpotong bersama dengan beberapa tetes darah yang keluar dari wajahnya. Dia cepat sekali. Jika aku menghadapi Li Mubai, dia pasti sudah mati beberapa kali. Lin Yun bergumam dalam hati. Dia hanya berhasil memotong beberapa helai rambut Nangong Wanyu sambil meninggalkan luka dangkal di wajahnya. Nangong Wanyu menyentuh luka dangkal di wajahnya dan tersenyum, itu pedang yang cepat. Tapi menjadi cepat tidak cukup baik. Saya masih melakukan pemanasan. Maju dan serang, jawab Lin Yun. Keduanya sangat menentukan. Setelah mereka selesai menyelidiki satu sama lain, mereka mendorong aura mereka hingga batasnya. Detik berikutnya, Nangong Wanyu dan Lin Yun sama-sama menghilang. Suara yang sangat keras terdengar di atas panggung saat dua sinar pedang berbenturan. Sinar pedang ungu dan sinar pedang dingin melesat melintasi panggung, menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Tabrakan antara Flying Snow dan pemakaman bunga menciptakan beberapa ledakan yang membuat panggung bergetar hebat. Sebelum penonton bisa menanggapi, ledakan kuat lainnya terdengar, yang menyebabkan beberapa orang muntah darah. Inikah yang terjadi jika para jenius sejati saling berhadapan? Para penonton menyaksikan pertempuran dengan kekhawatiran di wajah mereka. Bagaimanapun, tabrakan antara pedang itu berbahaya. Gelombang suara yang menakutkan menyebar, menyebabkan ombak besar di danau dan angin yang berhembus ke wajah semua orang. Beberapa orang bahkan menemukan bahwa mereka benar-benar tidak bisa bergerak oleh angin.
Dengan besarnya Danau Sembilan Naga, intensitas pertarungan itu luar biasa. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat niat pedangnya terus meningkat. Dia kemudian mendorong pedang tuan sampai ke batasnya. Dalam sepersekian detik, aura pedangnya yang sangat besar menutupi danau. Tebasan pedang guntur tuanku. Pedang pemakaman bunga di tangan Lin Yun bergetar saat petir yang padat terbang. Gelombang kejut dari serangannya menyebabkan fluktuasi yang hebat di danau. Menghadapi Nangong Wanyu, Lin Yun tidak berani gegabah. Dia menggabungkan pedang tuan dengan pedang aquaselenik untuk membentuk aura pedang baru, mengeluarkan aura yang sangat besar dan ilusi. Kamu kuat. Mata Nangong Wanyu berkedip-kedip. Dia harus mengakui bahwa pencapaian Lin Yun dalam teknik pedangnya sangat menakutkan. Dia telah melihat Lin Yun menampilkan pedang tuannya beberapa kali, jadi dia telah menyiapkan banyak cara untuk menghadapinya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik pedang Lin Yun tiba-tiba berubah. Bunga jatuh. Pedang Nangong Wanyu terbang di sekitar dan sinar pedangnya yang mengandung pedang es akan menciptakan kepingan salju yang sangat besar. Namun, kepingan salju itu akan pecah dan berubah menjadi badai salju yang dahsyat. Setelah mengayunkan pedangnya 10 kali, badai di sekitar Nangong Wanyu menghujani lebih banyak lagi kepingan salju. Tebasan pedang matahari. Tepat ketika serangan Nangong Wanyu akan mencapai Lin Yun, sepasang sayap terbuka di sampingnya saat dia melesat ke langit. Kemudian, pedangnya meledak dengan kecemerlangan matahari yang menyilaukan. Hal ini membuat wajah Nangong Wanyu berubah dan dia dengan cepat bergerak untuk menghindari serangan itu. Sial baginya, serangan Lin Yun menghancurkan semua kepingan salju dan menciptakan jurang yang sangat besar di tanah. Selain itu, serangan Lin Yun membelah danau, membentuk dua dinding raksasa. Ketika dinding danau runtuh, dua ombak raksasa bertabrakan dan menciptakan gelombang besar setinggi 3000 meter. Jika Nangong Wanyu tidak menghindari serangan ini, dia akan berada dalam masalah. Semua orang memandang Lin Yun dengan keterkejutan di mata mereka karena pencapaian Lin Yun dengan pedang itu sangat menakutkan. Bagaimanapun juga, Lin Yun hanya menggunakan niat pedangnya. Tidak hanya dia menahan niat pedang es Nangong Wanyu, dia bahkan berhasil melakukan serangan balik. Nangong Wanyu terkejut ketika dia melihat jurang yang menakutkan di atas panggung. Dia memandang Lin Yun dan berkata, kamu telah mendorong pedang tuanmu ke tahap manifestasi. Tapi saudara Lin, bukankah kau meremehkanku? Apakah kau benar-benar ingin melawanku dengan cara ini saja? Aku Nangong Wanyu dari kediaman salju utara, keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aura Nangong Wanyu meroket saat energi asalnya mendidih seperti lautan di atas gunung berapi bawah laut. Dalam sekejap mata, auranya mencapai tingkat yang mengejutkan dan hawa dingin yang kuat menyelimuti seluruh panggung. Tanah langsung tersegel dalam es saat mata Nangong Wanyu berkedip-kedip dingin. Kombinasi dari niat es dan niat pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini mengejutkan Lin Yun saat dia dikirim terbang oleh aura dingin. Pada saat ini, aura Nangong Wanyu sebanding dengan ahli alam jiwa surgawi. Jantung semua orang berdenyut saat niat pedang es mencapai ketinggian baru. Bagaimanapun juga, pedang itu bahkan berhasil mendorong Lin Yun mundur ke belakang. Bab 807 Pemakaman Bunga Tidak Setuju. Ketika Nangong Wanyu melepaskan semua aura niat pedang esnya, seluruh langit langsung berubah menjadi gelap. Menilai dari auranya, Nangong Wanyu berada pada penguasaan yang lebih besar atau penguasaan penuh. Lin Yun telah berspekulasi tentang kekuatan Nangong Wanyu di masa lalu, tetapi sulit untuk menilai karena dia tidak mengembangkan niat bela diri lainnya. Sekarang, dia bisa mengatakan bahwa Nangong Wanyu jauh lebih kuat dari Li Mubai. Tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk mengatur nafas, Nangong Wanyu membumbung tinggi ke langit. Niat pedang es mengelilinginya seperti awan yang megah. Apakah dia akhirnya akan mengeluarkan kartu trufnya? Atas nama pedangku, mekarlah. Wajah Lin Yun tenang saat energi asal di Istana Ungu mulai beredar. Dengan bunga Ziyuan sebagai pusat energi asalnya, dia mendorong sutra pedang Ziyuan sampai batasnya. Mengangkat bunga pemakaman di tangannya, Lin Yun menikam pedangnya. Sinar pedang yang tak terbatas turun dari langit dan berbenturan dengan pedang Lin Yun. Panggung di bawah Lin Yun mulai retak karena benturan itu. Pada saat ini, susunan spiritual panggung diaktifkan saat debu berterbangan ke udara. Penghalang melakukan yang terbaik untuk melindungi kerumunan dari benturan, tapi retakan mulai menyebar ke seluruh penjuru. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang, karena susunannya sangat dahsyat. Meskipun mereka berharap Nangong Wanyu menjadi kuat setelah auranya mencapai alam jiwa surgawi, mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa Lin Yun berhasil menahan serangan ini dengan niat pedangnya pada penguasaan penuh.
Bunga Ziyuan yang berada di belakang Lin Yun membuat orang banyak penasaran saat mereka bertanya-tanya teknik kultivasi apa yang dia latih. Setelah menerima serangan Nangong Wanyu, Lin Yun terlempar ke udara. Ketika awan debu menghilang, kerumunan orang melihat beberapa luka di tubuhnya yang mewarnai pakaiannya menjadi merah. Masih terlalu kuat baginya untuk mengambil pedang Nangong Wanyu secara langsung. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Niat pedang Nangong Wanyu mencapai penguasaan penuh sejak lama, belum lagi dia menyatukannya dengan niat depannya. Niat pedangnya memiliki keuntungan yang jelas karena kesenjangan besar dalam kultivasi mereka. Lin Yun akan berada di tanah sekarang jika bukan karena teknik kultivasinya. Sungguh tidak mudah bagi orang untuk menghadapi Nangong Wanyu. Dalam pertarungan antar pendekar pedang, ketegangan menghilang setelah niat pedang mereka ditekan. Paviliun Master Plum dan pihak dari Kekaisaran Qin besar memiliki kekhawatiran di mata mereka. Bagaimanapun, tidak akan mudah bagi seorang pendekar pedang untuk membalikkan keadaan jika niat pedang mereka ditekan. Fiuh. Dan di sini saya berpikir bahwa anak nakal ini benar-benar akan membalikkan keadaan. Yan Longzi menghela nafas lega dan tersenyum dengan jijik di matanya. Dia jelas terkejut ketika Lin Yun mengalahkan Li Mubai dengan satu pedang. Jadi ketika dia melihat situasi ini, dia penuh dengan penghinaan. Dia memang memiliki kekuatan, tapi dia pasti bermimpi untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Nangong Wanyu. Begitu dia selesai berbicara, murid-murid Paviliun Tianyao menatapnya dengan aneh. Bagaimanapun, Yan Longzi mempermalukan dirinya sendiri berkali-kali saat membicarakan Lin Yun. Meskipun semua orang merasa bahwa Lin Yun akan kalah, kata-kata Yan Longzi membuat mereka gugup. Lin Yun mungkin membalikkan keadaan karena kata-kata Yan Longzi. Ketika Yan Longzi melihat tatapan aneh itu, kemarahan memenuhi hatinya. Apa yang kalian lihat? Jika anak nakal itu bisa membalikkan keadaan, aku akan menamparkan diriku sendiri 10 kali. Kata-kata itu langsung membungkam para murid. Dari tengah panggung, Nangong Wanyu memeriksa kondisi Lin Yun. Bagaimanapun, dia baru saja menggunakan serangan terkuatnya dan tidak menahan apapun. Bahkan seorang ahli alam jiwa surgawi yang asli pun tidak bisa menerima serangannya secara langsung. Sutra pedangmu sepertinya lebih kuat dari yang dari kediaman salju utaraku. Lin Yun menghadapi serangan Nangong Wanyu secara langsung dan hanya menderita luka ringan. Niat pedang esmu benar-benar hebat. Lin Yun memeriksa luka-lukanya. Ini adalah pertama kalinya dia menderita luka seberat itu dalam perjamuan. Ini benar-benar tidak akan menjadi kemenangan yang mudah. Pertukaran sebelumnya mengungkapkan perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Lin Yun merasa tidak enak karena dia tertekan karena dia tidak menggunakan niat pedang spiritualnya. Tapi jika hanya ini yang kau punya, kau tidak akan melihat kartu trufku yang sebenarnya. Niat pedang tidak bergantung pada jumlah yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu menggunakannya. Lin Yun tenang dan terkumpul ketika dia melihat aura Nangong Wanyu yang terus berkembang. Benarkah begitu? Kalau begitu tolong, bimbing aku. Mata Nangong Wanyu bersinar dingin dan sinar pedangnya melesat keluar. Aura pedangnya menyebabkan suara menusuk sementara pedangnya semakin terang. Kedengarannya seperti pasukan besar yang berderap di medan perang. Sinar pedang meledak dengan badai dahsyat yang menyebabkan retakan muncul di bunga Ziyuan di belakang Lin Yun. Para jenius yang masih dalam kompetisi tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa situasinya sedikit terlalu berat sebelah sekarang. Meskipun Nangong Wanyu adalah penyerang, dia mulai merasa kesal. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, Lin Yun melawannya. Itu sangat menjengkelkan ketika Lin Yun mendorong pedang tuannya sampai batasnya. Nangong Wanyu memiliki keuntungan besar, tapi dia tidak bisa menembus niat pedang Lin Yun. Dia juga tidak ingin mengambilnya terlalu jauh karena dia akan penuh dengan celah. Jika dia ceroboh dan Lin Yun menemukan kesempatan, pedang tuan akan turun ke arahnya seketika. Dia tidak memiliki fisik yang kuat seperti Lin Yun, jadi dia tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Selama niat pedang Lin Yun ada kemungkinan bahwa keadaan bisa berbalik kapan saja. Sungguh menjengkelkan. Nangong Wanyu akhirnya kehilangan kesabaran karena dia berjuang untuk menjatuhkan Lin Yun. Butiran salju mulai turun dari langit saat aura pedang Nangong Wanyu menjelma menjadi elang perak. Tatapan elang itu dingin saat tubuhnya yang besar hampir memenuhi sepertiga panggung. Ketika Nangong Wanyu mengayunkan pedangnya, elang itu terjun dengan teriakan keras. Sialan. Serangan Nangong Wanyu mengejutkan kelompok dari Kekaisaran Qin besar. Kemudian, elang itu mengepakkan sayapnya dan cahaya perak menghujani danau. Waktu yang tepat. Lin Yun menyipitkan matanya dan energi asal di dalam tubuhnya berfluktuasi.
Pedang di tangannya memancarkan esensi cahaya bulan saat bulan yang bersinar menggantung tinggi di langit sebelum membelah menjadi 9 bulan merah. Pedang penindas darah Tuan. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun menggunakan bentuk kelima dari pedang Tuan di depan orang lain. 9 bulan merah menyala di langit dan memancarkan sinar bulan merahnya kemana-mana. Kemudian, bulan-bulan merah membumbung tinggi ke langit dan bertabrakan dengan elang perak, menyebabkan ledakan besar di langit. Di bawah dampak yang sangat besar, panggung yang sudah rusak ditutupi dengan kawah yang dalam. Saat energi asal berfluktuasi, angin topan yang dahsyat menyapu. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat banyak orang menyipitkan mata karena mereka sangat terkejut dengan pertarungan Lin Yun dan Nangong Wanyu. Bagaimanapun, bentrokan itu terlalu menakutkan bagi orang-orang yang bahkan belum mencapai alam jiwa surgawi. Dengan ledakan lain di atas panggung, Lin Yun dan Nangong Wanyu menjauh satu sama lain. Saya benar-benar terkejut. Aku tidak pernah menyangka akan begitu sulit berurusan denganmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menang. Nangong Wanyu memasang ekspresi serius saat matanya bersinar dingin. Pemakaman bunga tidak setuju. Lin Yun mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia harus mengakui bahwa ini adalah pertarungan yang memuaskan. Dia berada di bawah tekanan besar tanpa menggunakan niat pedang spiritual. Namun, tekanan itu memuaskan dan membuat darahnya mendidih. Saat semangat bertarungnya berkobar, pedang di tangannya berdengung tanpa henti. Bab 808 Pendekar Pedang Terkuat. Lin Yun berlumuran darah dan lukanya tidak ringan. Namun, semangat juangnya berkobar dengan terang dan luka-lukanya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Mengernyit, Nangong Wanyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku belum pernah bertemu dengan orang yang memiliki keberanian sepertimu. Jika kita terus bertarung, saya mungkin tidak bisa bertahan lebih lama dari Anda mengingat fisik Anda. Jika Anda dapat mengambil pedang ini secara langsung, saya akan menyerah. Seranganku ini benar-benar tanpa celah." Nangong Wanyu berkata dengan gigi terkatup. Jelas, dia menekankan bahwa serangan ini tidak sama dengan yang dialami Limu Bai. Ketika dia selesai berbicara, Nangong Wanyu mencengkeram pedangnya dengan erat dan aura dingin keluar dari tubuhnya sekali lagi. Karena aura pedangnya sebanding dengan ahli alam jiwa surgawi, niat pedang es menjadi lebih kental sementara wajahnya menjadi lebih sempurna. Ketika dia menuangkan energi asalnya ke dalam pedangnya, awan yang menutupi panggung berjatuhan di langit dan menjadi hitam. Di dalam kegelapan yang tak terbatas, hanya pedang Nangong Wanyu yang bersinar terang. Pada saat yang sama, awan menjadi begitu besar sehingga siapapun bisa menyentuhnya jika mereka mengulurkan tangan. Aura dingin Nangong Wanyu membuat bulu kuduk merinding. Bahkan Yan Longzi menyipitkan matanya dengan kegembiraan karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat serangan Nangong Wanyu. Dia penuh dengan emosi karena dia sudah bisa melihat Lin Yun tercabik-cabik. Lin Yun tidak berani bergerak sambil menunggu Nangong Wanyu mengungkapkan kekurangannya. Jika dia menyerang sekarang untuk mengacaukan serangan Nangong Wanyu, dia akan terjebak dalam skema Nangong Wanyu. Jika Anda tidak dapat menemukan kelemahan lawan Anda, maka Anda akan mengekspos kelemahan Anda sendiri. Itu adalah kematian yang pasti jika dia bergerak sekarang. Sempurna. Nangong Wanyu berteriak dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Dengan ledakan besar, awan terkoyak oleh pedangnya yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sinar pedangnya menerangi lapisan cahaya di atas panggung saat pecahan es yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pedang yang turun. Semua orang tahu bahwa pedang ini jauh lebih kuat daripada yang dihadapi Limu Bai. Di udara, wajah Nangong Wanyu terpancar cerah, seperti langit. Pedang yang menakjubkan ini membuat hati banyak orang tersentak dengan keras, dan menjadi sulit bagi mereka untuk bernapas. Pedang itu benar-benar pantas diberi nama Flawless karena merupakan pedang yang paling sempurna yang terlihat dalam perjamuan tersebut. Hebat. Berlawanan dengan ekspektasi semua orang, Lin Yun menghadapi pedang yang menakutkan itu dengan penuh semangat. Ini adalah pedang yang dia pertaruhkan untuk melukai matanya untuk melihatnya. Meskipun nama pedang ini sempurna, tidak ada yang namanya pedang yang benar-benar sempurna. Menghadapi pedang yang menakjubkan ini, Lin Yun membumbung tinggi ke langit dan menghadapinya secara langsung. Pedang Tuan, tebasan petir, tebasan matahari, ledakan besar, pecahnya fajar, dan penindasan darah. Di udara, Lin Yun mengacungkan pedangnya dan mengeksekusi beberapa teknik pedang yang sombong, mengejutkan para penonton. Lin Yun terus-menerus menganalisa dan menguraikan teknik-tekniknya sebelum menggabungkannya. Lebih cepat. Lebih cepat. Aku harus lebih cepat. Lin Yun terus menyerang, menghadapi pedang Nangong Wanyu, terlihat seolah-olah dia sedang mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya keemasan muncul di belakang Lin Yun, membingungkan semua orang.
Kemudian, matahari merah menyelimuti seluruh langit dan bumi dengan api. Pedang Tuan dominasi tertinggi. Mendorong pedang Tuan sampai ke batasnya, Lin Yun akhirnya melepaskan aura pedang yang dia bangun. Saat pedangnya bertabrakan dengan serangan Nangong Wanyu, sebuah ledakan besar terdengar dan cahaya yang menyilaukan muncul seperti fajar di pagi hari. Dari cahaya tersebut, para penonton mendeteksi aura yang menakutkan. Sesaat kemudian, penghalang yang menutupi panggung meledak. Dengan segera, energi yang dahsyat menyapu Danau Sembilan Naga, menciptakan beberapa layar air setinggi 3000 meter. Hasilnya adalah beberapa layar air yang tampak seperti dinding suci. Tabrakan yang sangat mengejutkan. Ini seharusnya menjadi serangan terkuat tepat di bawah Tiga Raja. Banyak tetua berdiri melihat pemandangan mengejutkan ini. Bahkan para senior dari Kastil Salju Utara berdiri dengan gugup, tapi sangat disayangkan karena mereka tidak bisa melihat melalui layar air. Ketika layar air surut, kerumunan penonton secara cermat memeriksa panggung. Kemudian, mereka mendengar suara retakan bergema dari panggung. Sinar pedang Nangong Wanyu patah. Seruan terdengar karena suara pecah berasal dari Nangong Wanyu. Jelas, banyak orang tidak tahu bagaimana teknik pedang yang begitu sempurna bisa hancur. Adapun pihak kediaman Salju Utara, mereka tercengang. Sebelumnya, kau bertanya padaku apakah aku melihat kekuranganmu. Sejujurnya, aku melihat semuanya. Kekuranganmu terletak pada hatimu. Lin Yun menatap wajah pucat Nangong Wanyu dan melanjutkan, tidak ada yang namanya pedang tanpa celah. Tidak peduli seberapa menakjubkan dan mempesona pedang itu, tidak mungkin pedang itu bisa memperbaiki cacat di hatimu. Apakah kamu tidak mengharapkan hasil ini? Nangong Wanyu menyipitkan pupil matanya saat wajahnya menjadi jelek. Dia memikirkan kemungkinan ini, tetapi dia tidak pernah berharap ada orang yang bisa menebaknya. Namun tak lama kemudian, tatapannya menjadi tajam, aku akan dikalahkan, tapi bukan olehmu. Tidak akan semudah itu bagimu untuk menang. Sinar pedangnya yang hancur menjadi tajam sekali lagi dan bertabrakan dengan pedang Lin Yun. Nangong Wanyu menuangkan semua energi asalnya ke dalam serangannya. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Lin Yun menghela nafas. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia selalu mengandalkan hatinya sebagai seorang pendekar pedang. Dia sudah lama mendengar nama Nangong Wanyu, jadi dia tidak akan menghancurkan Nangong Wanyu. Sebagai seorang pendekar pedang, dia tidak tega melakukannya. Bagaimanapun, Nangong Wanyu bukanlah orang jahat. Faktanya, Lin Yun telah mendapat banyak manfaat darinya. Tapi jalan seorang kultivator itu brutal dan seseorang harus menjadi pendekar pedang terkuat di domain selatan kuno. Lawan. Rune naga mulai menggeliat di tubuh Lin Yun sebelum mereka mengalir ke pedang pemakaman bunga. Ketika lebih dari 100 rune naga mengalir ke pedangnya, seekor naga petir ungu mengaum. Raungan itu berhasil menambahkan aura naga biru ke dalam pedang Xiantian milik Lin Yun. Bersamaan dengan raungan naga, pedang Lin Yun terpancar dengan cerah. Pada saat ini, Nangong Wanyu benar-benar telah kehilangan kesempatannya. Dia sudah kehabisan akal dan ini adalah pukulan terakhir. Saat naga petir itu terjun ke bawah, Nangong Wanyu memuntahkan seteguk darah dan terbang. Bersamaan dengan itu, pedangnya terbang dari tangannya. Keributan besar terjadi karena adegan ini tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Nangong Wanyu akan kalah bahkan setelah dia memegang keunggulan. Ketika pedang salju terbang jatuh ke tanah, pedang itu memantul beberapa kali sebelum hancur berkeping-keping. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan mendarat di tanah. Tatapan juri kelompok keempat berhenti sejenak pada Lin Yun sebelum dia menyatakan, Lin Yun menang. Bab 809 Siapa lagi yang mendengarnya? Angin yang berhembus di Danau Sembilan Naga perlahan-lahan berhenti seiring dengan suara sang juri. Saat Nangong Wanyu berjuang untuk berdiri, wajahnya berubah. Sejumlah besar aura Suan Huangnya bocor saat dia batuk darah. Semua orang baru saja menyaksikan sejarah. Mulai saat ini, pendekar pedang terkuat di domain selatan kuno adalah Lin Yun. Jika ada yang menginginkan gelarnya, mereka harus mengalahkannya. Selain itu, Lin Yun memenangkan unggulan untuk kelompok keempat. Lin Yun telah berubah dari seorang yang tidak diunggulkan menjadi mencapai tingkat 3 raja. Selain itu, dia mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Kerumunan orang memandang Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Bagaimanapun, bahkan kekalahan Li Mubai pun tidak dapat mempersiapkan penonton untuk kekalahan Nangong Wanyu. Nangong Wanyu jelas jauh lebih kuat dari Li Mubai, jadi Lin Yun seharusnya tidak memiliki kesempatan. Namun, hasil dari pertarungan itu tidak seperti yang diperkirakan para penonton.
Setelah melahap aura Xuan Huang Nangong Wanyu, proyeksi naga Lin Yun semakin memadat. Ketika proyeksi naga memasuki tubuhnya, Lin Yun bisa merasakan lukanya sembuh dengan cepat. Dalam sekejap, dia memulihkan setengah dari energi yang dia keluarkan dalam pertempuran. Lin Yun memeriksa proyeksi naga itu dan merasa ada banyak misteri, terutama dalam hal aura naga. Terima kasih. Meskipun Nangong Wanyu kalah, dia masih membungkuk kepada Lin Yun untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak, terima kasih. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya untuk mengakui Nangong Wanyu. Kakak Lin, ketangguhanmu sangat mengagumkan, kata Nangong Wanyu. Bagi orang banyak, sepertinya dia memiliki keuntungan sepanjang waktu. Namun, dia adalah satu-satunya yang tahu rasa sakit karena tidak bisa menjatuhkan Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa menggagalkan Lin Yun tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Aku hanya memiliki keunggulan karena fisikku, senyum Lin Yun. Kau tidak perlu merendah. Jika itu hanya karena fisikmu, aku pasti sudah mengisimu dengan lubang. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa kau memiliki kemampuan pedang yang lebih tinggi daripada aku, kata Nangong Wanyu. Kemudian, dia berjalan meninggalkan panggung sambil melambaikan tangannya. Setelah Nangong Wanyu pergi, Lin Yun akhirnya merasa lega. Dia menang. Sial, dia benar-benar mengalahkan Nangong Wanyu. Haha. Saat itu, leluhur Paviliun Pedang Ling Qiao memerintah domain selatan kuno. Sekarang, pendekar pedang kuat lainnya telah muncul di domain selatan kuno. Lin Yun memang memiliki beberapa anugerah dari leluhur Jian Wuming. Para tetua kekaisaran Qin besar dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Bahkan mata Paviliun Master Plum berair ketika dia melihat Lin Yun. Sayang sekali Tuan Paviliun Tua dan Tuan 13 tidak bisa menyaksikan ini. Mereka pasti akan senang. Nama Lin Yun akan menyebar ke seluruh domain selatan kuno. Feng Ye berteriak dengan gembira setelah kemenangan Lin Yun. Namun, mereka yang bersorak untuk Nangong Wanyu cemberut. Wajah-wajah dari kediaman salju utara sangat jahat. Namun, bahkan kediaman salju utara tidak bisa menandingi sikap tidak menyenangkan dari Xuanyang dan Yan Longzi. Yan Longzi secara alami berada dalam posisi yang sangat canggung karena pernyataan yang dia buat sebelumnya. Murid-murid Paviliun Tianyao menyelinap ke arahnya, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Namun, pandangan ini sangat singkat dan tidak ada yang berani menatap Yan Longzi. Bagaimanapun, mereka tidak ingin ketahuan. Dengan ekspresi menyeramkan, Yan Longzi meraung, apa yang kalian lihat? Jadi bagaimana jika dia menang? Jelas, dia tidak berniat menamparkan dirinya sendiri. Karena takut akan gelar Yan Longzi sebagai salah satu dari 3 raja, tidak ada yang berani angkat bicara. Tepat ketika Yan Longzi mengira dia aman, sebuah suara nakal terdengar. Yue Weiwei menyipitkan matanya dan terkekeh, hehe, apa kau tidak tahu mengapa semua orang melihatmu? Jalang. Yan Longzi mengumpat dalam hati sebelum dia menjawab dengan wajah yang gelap, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hehe, kakak senior, apa kau punya ingatan yang buruk? Kau bilang selama Lin Yun mengalahkan Nangong Wanyu, kau akan menamparkan dirimu sendiri 10 kali. Kamu harus menepati janjimu atau kamu akan menyangkal apa yang kamu katakan. Orang lain mungkin takut pada Yan Longzi, tapi Yue Weiwei jelas tidak. Tentu saja, saya adalah orang yang menepati janji. Namun, apakah ada orang lain yang mendengar saya mengatakan itu selain Anda? Siapapun yang mendengar saya mengucapkan kata-kata itu dapat mengatakan sesuatu dan saya akan memberi mereka imbalan. Yan Longzi mencibir. Jelas, dia tidak berniat menamparkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia akan menjadi lelucon besar jika dia melakukannya. Yue Weiwei masih terlalu lembut untuk menghadapinya. Ditambah lagi, siapa yang berani mempermalukannya? Aku mendengarnya. Sebuah suara malas terdengar tepat pada saat ini. Saat suara itu berbicara, mata Yan Longzi bersinar dengan aura membunuh. Termasuk Yan Longzi, semua orang terkejut. Lagi pula, individu mana yang berani mempersulitnya? Zhao Wuji. Wajah Yan Longzi berubah ketika dia menemukan pelakunya. Sekte Petir Valet dan Paviliun Tianyao berada jauh dari satu sama lain, tetapi jaraknya praktis tidak ada artinya bagi ketiga raja itu. Aku tidak butuh hadiah, tapi kamu memang mengucapkan kata-kata itu. Zhao Wuji melirik Yan Longzi sebelum dia mengarahkan pandangannya ke tempat lain, mengabaikan yang terakhir. Kamu. Yan Longzi hampir memuntahkan seteguk darah saat dia akan meledak karena marah. Sudah cukup, kata kepala Paviliun Tianyao. Yan Longzi dengan cepat menarik kembali auranya dan menjawab, Tuan. Bukan hal yang buruk untuk mengetahui rasa malu dan menjadi berani, kata Master Paviliun sebelum dia menutup matanya.
Kata-kata Master Pavilion membuat wajah Yan Longzi menjadi pucat. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lagi. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak, Yue Wei Wei, kamu kejam. Kakak senior, bukan aku yang kejam, tapi kamu. Hehe, setidaknya aku tidak perlu menamparkan diriku sendiri. Yue Wei Wei mengedipkan matanya dan tertawa kecil. Yan Longzi membuat wajah tidak senang dan mulai menamparkan dirinya sendiri di depan umum. Kecepatan tamparannya sangat cepat dan suaranya memekakkan telinga. Sungguh menyedihkan. Banyak orang mengira adegan ini sulit dipercaya. Bagaimanapun, Yan Longzi telah menamparkan dirinya sendiri berkali-kali secara kiasan dan harfiah. Meskipun itu adalah adegan yang tragis, itu membuat banyak orang tertawa. Setelah Yan Longzi selesai menamparkan dirinya sendiri, dia memelototi Yue Wei Wei, aku akan mengembalikan 10 tamparan itu kepada Lin Yun cepat atau lambat. Ketika Yue Wei Wei mendengar itu, tatapannya menjadi dingin dan dia tersenyum, mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Berita tentang Yan Longzi menamparkan dirinya sendiri menyebar seperti api. Bagaimanapun, ketiga raja itu secara alami menjadi pusat perhatian. Tapi Hakim Aliansi Suci mengabaikan hal ini dan membuat pengumumannya, unggulan kelompok keempat telah ditentukan. Siapapun dipersilakan untuk mengeluarkan tantangan. Namun, jika Anda kalah, Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk dipromosikan. Jadi, pikirkanlah dengan baik dan matang. Saat juri membuat pengumuman, para penonton mulai berbicara. Banyak peserta dari grup keempat yang berpikir keras, terutama Limu Bai yang sebelumnya disematkan pada patung. Meskipun Lin Yun bukan salah satu dari tiga raja, dia adalah unggulan grup keempat. Namun, Lin Yun mengungkapkan banyak kartu trufnya dan menderita cukup banyak cedera. Mengetahui hal ini, banyak orang merasa memiliki peluang bagus untuk melawan Lin Yun. Namun, mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin. Banyak mata tertuju pada Limu Bai. Cedera Limu Bai tidak serius dan dia telah memulihkan semua energinya. Secara teoritis, tidak ada yang menahannya untuk bertarung. Wajah Limu Bai mulai berubah saat ia berjuang di dalam hati. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Lin Yun, tapi itu adalah pertanyaan yang berbeda jika lebih banyak orang yang bergabung. Ketika dia melihat ke arah Nangong Wanyu, dia melihat bahwa yang terakhir tidak berniat untuk bertarung. Kemudian, dia menoleh ke arah Suanyang dan menyadari bahwa Lin Tao telah dibunuh oleh Lin Yun. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia sudah kehilangan kesempatannya. Jangan pernah memikirkannya, kata Ketua Sekte Pedang Langit. Juri menunggu lama dan kemudian mengumumkan, karena tidak ada yang keberatan, dengan ini saya mengumumkan 4 unggulan, Yu Haotian dari Gua Langit Ziyue, Zhao Wuji dari Sekte Petir Valet, Yan Longzi dari Paviliun Tianyao, dan Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Selamat kepada mereka yang berhasil masuk ke dalam 10 besar. 10 besar lainnya akan ditentukan dalam 3 hari. Bab 810 tidak ada. 3 hari dianggap sebagai waktu istirahat yang singkat bagi semua orang. Intensitas babak ini jelas jauh lebih tinggi daripada 2 luka sebelumnya dan banyak orang yang hanya bisa bertahan. Itu juga tidak mudah bagi Lin Yun. Tapi untungnya, hasilnya bagus. Dia berhasil menjadi kandidat unggulan untuk grup keempat. Ditambah lagi, dia mendapat banyak keuntungan dari pertarungannya dengan Nangong Wanyu. Dia bisa merasakan bahwa pemahamannya tentang pedang telah meningkat pesat melalui pertarungan mereka. Setelah juri membuat pengumuman, para penonton perlahan-lahan pergi. Ini adalah perjamuan paling menarik yang pernah ada. Memiliki kandidat unggulan membuat pertarungan menjadi lebih intens. Perjalanan yang paling intens adalah perjalanan Lin Yun. Hehe, ada juga orang jenius di kelompok lain seperti Fang Hanluo, Zhu Qingshan, dan Bai Lixuan. Ngomong-ngomong, banyak dari 7 elit yang dikalahkan. Saya tidak pernah menyangka hal ini. Dari para jenius perjamuan sebelumnya, hanya Jiang Ziye dan Wu Xiaotian yang memiliki penampilan luar biasa. Babak berikutnya dari kompetisi ini akan sangat brutal. 16 orang bertarung untuk memperebutkan 6 tempat. Semua orang mungkin akan mengungkapkan kartu truf mereka sekarang. Para jenius yang baru bangkit akan menjadi ganas sementara para jenius veteran akan berhati-hati. Saya yakin tidak akan mudah untuk memaksa siapapun mengungkapkan kartu truf mereka. Meskipun kerumunan orang telah bubar, percakapan masih berlangsung hangat. Pembicaraan itu bahkan lebih intens di seluruh penginapan. Banyak orang membicarakan tentang Lin Yun yang membunuh Lin Tao dan mengalahkan Limu Bai dengan 1 serangan. Pada tingkat yang lebih rendah, mereka juga membicarakan tentang Zhu Qingshan, Yue Wei Wei, Bai Lixuan, dan kuda hitam lainnya.
Saat malam tiba, halaman paviliun pedang Ling Qiao terang benderang saat semua orang memberi selamat pada Lin Yun atas kemenangannya. Mereka sangat senang karena dia berhasil masuk 10 besar. Bahkan jika dia dikalahkan oleh 3 raja, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya di 10 besar. Tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Qin yang pernah mencapai peringkat yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Pencapaian Lin Yun tidak terbatas pada kejayaan paviliun pedang Ling Qiao, tapi juga kejayaan Kekaisaran Qin yang agung. Di masa depan, ketika orang Siulian dari Kekaisaran Qin besar berkeliaran, mereka tidak akan dipandang rendah karena Lin Yun. Semua orang berkumpul untuk makan, minum, dan berbicara. Meskipun Lin Yun bukan tipe orang yang menyukai perayaan ini, dia merasa senang saat melihat wajah semua orang. Ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa satu-satunya orang yang tidak ada adalah Zuo Yun. Ketika dia memikirkannya, dia tidak melihat Zuo Yun sejak ronde pertama. Sayang sekali Zuo Yun tidak bisa bergabung karena kekuatannya. Bagaimanapun, Lin Yun telah memperhatikan selama gelombang binatang buas bahwa Zuo Yun jauh lebih kuat dari Feng Ye. Ini adalah tambahan dari Zuo Yun yang menyembunyikan sebagian kekuatannya. Seandainya dia berpartisipasi, penampilannya mungkin akan mirip dengan Fang Hanluo atau Bai Lixuan. Apakah kalian pernah melihat Zuo Yun? Lin Yun bertanya pada Feng Ye, yang wajahnya memerah karena anggur. Hah? Orang itu tidak ada di sini. Dia agak terlalu berlebihan. Feng Ye meletakkan cangkirnya dan melihat sekeliling. Bagaimana saya bisa melewatkan perayaan ini? Tepat pada saat ini, Zuo Yun muncul di halaman dengan pedang tergantung di pinggangnya. Melihat Zuo Yun, semua orang meletakkan cangkir mereka dan menyapanya. Pada saat ini, Feng Ye tertawa, haha, kamu terlambat. Hukumanmu adalah 3 cangkir anggur, tapi itu pun tidak cukup. Sambil meletakkan pedangnya, Zuo Yun tersenyum, kalau begitu aku akan menghukum diriku sendiri dengan toples. Lin Yun, selamat karena telah mengalahkan Nangong Wanyu dan menjadi peserta yang diunggulkan. Haha, ya. Semua orang tertawa sambil membanting telapak tangan mereka ke atas meja sementara Zuo Yun mengangkat sebotol anggur. Kemudian, dia mulai menenggak semuanya. Saya ingin bersulang. Untuk paviliun pedang Ling Qiao, kata Lin Yun sebelum dia meminum secangkir anggurnya. Untuk paviliun pedang langit. Semua orang berdiri dan mengangkat cangkir mereka. Kalian tidak keberatan jika ada 2 tamu yang bergabung, kan? Entah dari mana, Bai Lixuan masuk dengan Jiang Ziye. Suasana menjadi hening begitu Bai Lixuan datang. Mereka bersulang untuk paviliun pedang Ling Qiao dan Bai Lixuan tidak lagi menjadi bagian darinya. Dia adalah bagian dari sekte Klutrigram sekarang. Semuanya, beri ruang. Lil, White, Nona Jiang, silakan duduk. Paviliun Master Plum dengan sopan menawari mereka tempat duduk. Dia tidak memiliki kebencian terhadap Bai Lixuan karena dia bisa mengerti bahwa orang akan selalu berusaha untuk mengincar posisi yang lebih tinggi. Dia benar-benar senang bahwa Bai Lixuan bisa bergabung dengan pasukan Tuan. Selamat, Bai Lixuan berkata sambil mengangkat cangkirnya ke Lin Yun. Tuan muda Lin, roti panggang ini untukmu, senyum Jiang Ziye. Kau terlalu sopan. Lin Yun kembali bersulang untuk Jiang Ziye. Tidak butuh waktu lama sebelum 2 orang tamu lagi tiba di halaman mereka. Pendatang baru itu adalah Wu Xiaotian dan Ji Wuye. Wu Xiaotian masih bertarung di turnamen sementara Ji Wuye telah tersingkir. Wu Xiaotian bahkan berhasil menghancurkan Ji Feng yang sebelumnya berdiri di atasnya. Ini menjadi bukti bahwa Wu Xiaotian memiliki kemungkinan besar untuk masuk ke dalam 10 besar. Keduanya tentu saja datang untuk memberi selamat kepada Lin Yun. Awalnya, Wu Xiaotian akan memberi selamat kepada Lin Yun dan pergi, tetapi dia tiba-tiba memutuskan untuk duduk. Bagaimanapun, dia memiliki dendam dengan Jiang Ziye dari perjamuan sebelumnya dan telah menyimpannya di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin kamu akan berada di sini untuk memberi selamat pada Lin Yun juga? Pertarungan kita dalam 3 hari tidak bisa dihindari, jadi apa yang kamu katakan untuk sedikit perdebatan? Wu Xiaotian tersenyum saat dia sedikit memprovokasi Jiang Ziye. Jiang Ziye mengangkat cangkirnya dan menjawab, lupakan saja. Aku takut kau akan kalah telak dan bertindak gila seperti yang kau lakukan 4 tahun lalu. Jika itu terjadi, kamu akan kehilangan kesempatanmu di 10 besar. Suasana di antara mereka sangat intens dan rasanya seperti mereka akan mulai berkelahi kapan saja. Semua orang menjadi gugup karena Jiang Ziye dan Wu Xiaotian memiliki kekuatan 10 besar. Pertarungan, tidak peduli ukurannya, akan menyebabkan keributan besar. Lin Yun meletakkan cangkirnya, yang menarik perhatian semua orang. Nona Jiang, kaulah yang paling memahami ketiga raja. Bisakah Anda membantu saya memilah-milah pikiran saya?
Lin Yun melakukan ini karena dia ingin menghentikan Jiang Ziye dan Wu Xiaotian bertengkar. Selain itu, dia ingin mengukur kekuatan ketiga raja itu. Bagaimanapun juga, ketiga raja itu belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saat Lin Yun mengajukan pertanyaannya, semua orang menoleh untuk melihat Jiang Ziye. Saya telah berinteraksi dengan mereka secara singkat, tapi saya juga tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Mari kita mulai dengan Yan Longzi dulu. Jiang Ziye merenung sejenak sebelum dia melanjutkan, fisik Yan Longzi mungkin yang terkuat di seluruh turnamen. Saya pernah melihat dia membunuh seorang kultivator iblis alam jiwa surgawi yang baru saja bangkit dengan satu kepalan tangan. Selain itu, dia memahami niat api dan mahir dalam teknik tinju yang mendominasi. Mungkin terdengar seperti kebohongan bahwa Yan Longzi bisa membunuh seorang ahli alam jiwa surgawi dengan satu pukulan, tapi Lin Yun tahu ini adalah kebenaran. Dia tidak gentar karena Yan Longzi berhasil melukai naga iblis petir ungu dengan parah. Seorang kultivator iblis alam jiwa surgawi biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan herring naga iblis petir ungu. Fisik terkuat. Apakah fisiknya lebih kuat dari fisik pertempuran naga biru milik Lin Yun? Tanya Feng Ye. Jiang Ziye tersenyum, mungkin lebih kuat. Dia dari klan iblis dan memiliki segumpal garis keturunan naga api. Meskipun itu hanya segumpal darah, itu masih garis keturunan naga. Fisik Tuan Muda Lin tidak lemah, tapi saya yakin Anda belum mencapai puncaknya, bukan? Lin Yun menganggukkan kepalanya. 9 transformasi naga biru miliknya hanya berada di tingkat bentuk ke-8, dan dia tahu bahwa tidak ada harapan baginya untuk membuat terobosan dalam waktu dekat. Selain itu, dia membutuhkan inti binatang atau buah yang mengandung garis keturunan naga untuk membuat terobosan. Tapi ada kemungkinan dia bisa mencapai alam jiwa surgawi setengah langkah atau sutra pedang ziyuannya bisa membuat terobosan. Kata-kata Jiang Ziye membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Namun, Feng Ye masih tidak mau menerimanya dan berbisik, meskipun fisiknya kuat, bukan berarti dia bisa menahan pedang Lin Yun. Itu akan tergantung pada seberapa tajam pedang Tuan Muda Lin, jawab Jiang Ziye. Dia melanjutkan dengan raja yang berbeda, ada desas-desus bahwa Zhao Wuji telah memahami dua niat bela diri yang berbeda dan membawa keduanya untuk menguasai sepenuhnya. Saya juga mendengar bahwa dia memiliki pertemuan yang beruntung ketika dia bepergian keluar dan memahami seni rahasia yang kuat. Namun, saya belum pernah melihatnya menggunakannya. Bagaimana dengan Yu Haotian? Feng Ye bertanya. Jiang Ziye tidak menjawab Feng Ye dan menatap mata Lin Yun, kamu memiliki dendam yang sangat besar dengan Gua Langit Ziyue, jadi saya sarankan kamu menyerah saat menghadapi Yu Haotian. Sekali lagi, ini hanya pendapat pribadiku. Apa maksudmu? Feng Ye langsung menjadi tidak senang saat mendengar itu. Bahkan jika itu benar, apakah ada kebutuhan baginya untuk menjadi begitu belak-belakan? Bagaimanapun, semua orang di sini berasal dari Kekaisaran Qin besar. Lin Yun, kakak perempuan senior saya, tidak berusaha bersikap kasar. Yu Haotian mungkin tidak terlihat sekejam Yan Longzi, tapi dia orang yang kejam dengan ambisi yang besar, jelas Bai Lixuan. Aku mengerti, senyum Lin Yun. Nona Ziye, kenapa kau tidak membicarakan dirimu sendiri? Kudengar kau pernah bertarung dengan salah satu dari 3 raja dan bertukar 100 jurus. Kata Zuo Yun sambil menjatuhkan bom pada semua orang yang hadir. Mata Jiang Ziye berkedip-kedip sebelum dia menjawab dengan sungguh-sungguh, kau tidak perlu menyelidikiku demi Tuan Muda Lin. Dia sudah diunggulkan, tapi aku masih harus berjuang untuk 10 besar. Ditambah lagi, ada orang gila yang mengejarku dari belakang. Hehe, bagus kalau kamu mengetahuinya. Wu Xiaotian tersenyum dan tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Percakapan berlanjut dan akhirnya terfokus pada Fang Hanluo dan Zhu Qingshan. Saat nama Zhu Qingshan disebut, semua orang menjadi serius. Jiang Ziye, Wu Xiaotian, dan Bai Lixuan sangat serius karena mereka tahu bahwa Zhu Qingshan sangat diremehkan. Selain itu, mereka tahu bahwa dia akan mengejutkan semua orang dalam pertempuran yang akan datang. Percakapan berlanjut hingga malam tiba, memaksa semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bertekad untuk memanfaatkan 3 hari berikutnya, Lin Yun dengan penuh semangat kembali ke halaman rumahnya. Kata-kata Jiang Ziye sangat mempengaruhinya. Jika dia ingin melangkah lebih jauh dalam perjamuan itu, dia harus mengalahkan ketiga raja itu. Meskipun mereka mirip dengan 3 gunung yang menjulang tinggi, dia harus menghadapinya. Dia sudah melangkah sejauh ini, jadi tidak mungkin dia akan mundur dan meringkuk. Lagi pula, mengakui kekalahan bukanlah bagian dari kosakatanya.